Malam kini kita akan coba eksplor sebuah pulau yang ada di sekitar sini. Pulau namanya Pulau, sebelahnya ada Pulau Macan. Pulau Macan tuh salah satu tempat apa namanya, cottage yang cukup eksotik lah katanya di perairan Kepulauan Seribu gitu. Tapi di sebelahnya ada pulau-pulau kosong. Kita nggak akan ke Pulau Macannya, nggak akan ke cottage-nya, tapi kita akan menyusuri pulau sebelahnya. Pulau apa namanya, Cip? Sebelahnya tadi? Macan. Sebelahnya. Oh, macan kecil yang buat cottage, yang sebelahnya macan besar. Jadi macannya gede. Jadi kita akan coba explore malam ada apa di sana. Keren ya. Oke. Perahu sudah turun. Ya, semua sudah siap. Kita akan turun ke. Jadi tahu kan ya? Apa? Oh, punya pedal toilet lempar-lempar. Hidup radio. Di lampu depan. Selamat malam. Wih, ada John pantau di sini. Lihat, perhatikan. Itu pulau kayak kota, ada gedung-gedung bertingkat semua tuh. Waduh, mirip di Jakarta guys. Mengerikan. Tahu pulau siapa tuh ya? Oke guys, kita sudah sampai pulau. Namanya pulau apa mas? Macan ya? Pulau apa namanya? Pulau apa namanya? Ini Pulau Bintang. Pulau Bintang. Iya. Oh, kita Pulau Bintang bukan Macan guys. Itu ada yang jaga situ. Ini dermaganya. Oh sepi. Kayaknya ini milik pribadi ya. Pulau pribadi sepertinya. Ya. Oh ikannya sih ikan bentong guys, banyak tuh. Aduh pancingnya ketinggalan ya bang. Oke guys, karena ikannya belum nyangkut, jadi kita mancing sama ikan. Kita ngopi dulu. Ya kita udah siapin susu. Ini kopi roasting giling ya. Kita beli kemarin sama gula merah, gula aren. Oke. Kita ngopi, kita mau kapot. Kopinya satu. Oke guys, dan ini bakal nikmat sekali. Kalian dulu. Gula aren guys. Kita bikin Black Ocean ala hiu kopi di tengah laut. Oke. Kita tunggu kopinya keluar. Apa itu? Dapatkan gede. Nyangkut. Pancingnya nyangkut. Oke, cuaca di Kepulauan Seribu saat ini cukup anteng ya, laut tenang meskipun kemarin sempat keriting lautnya. Ombaknya agak tenang, tapi prediksi cuaca 7 hari ke depan bakal
bakal berangin gitu ya. Rencananya Sabtu depan saya akan coba diving di Pulau Pramuka, akan menyelami kapal wreck dive. Itu bekas kapalnya punya kita juga, namanya Tabula Rasa, ada sebelah utaranya Pulau Pramuka. Itu di kedalaman 40 meter ya. Rencananya kalau besok Sabtu itu cuaca cukup baik, kita akan coba diving di sana. Nah, sambil ngopi itu enaknya ditemanin pisang goreng. Hey. Tuh guys, pulau-pulau di Indonesia khususnya ya, terutama di Kepulauan Seribu ini, nggak tahu ya apakah dimiliki atau disewa gitu ya. Ya, tetapi hampir semua pulau di sini itu kayaknya udah ada yang kelola secara pribadi gitu. Baik itu untuk kayak villa-villa, cottage-cottage, bahkan untuk pariwisata gitu. Ini sepertinya oke, lagi matang. Itu wangi banget Pak. Wangi ya, kopinya wangi gitu. Jadi tidak tahu kenapa orang-orang kaya itu bisa memiliki pulau. Padahal kan pulau itu harusnya milik negara ya, tidak diperjualbelikan. Tetapi nyatanya punya kopi kan? Jadi ini mocha pot dari stainless. Ada mocha pot yang dari aluminium. Nah, kalau menurut saya nih, kalau dari stainless nih rasanya kurang ajib gitu. Jadi gampang ngegosongin kopi gitu. Jadi panas dikit dia gampang gosong. Jadi kita mendapatkan aroma kopi yang gosong. Tapi kalau yang pakai aluminium gitu ya, itu lebih smooth gitu hasilnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini buat travel aja. Oke. Sebelum pakai susu harus coba bagus. Iya. Jadi kembali ke apa ya? Ke kepemilikan pulau. Kita nggak tahu bagaimana orang-orang itu bisa memiliki pulau. Yang saya dengar gitu, saya baca juga sebagian besar pulau-pulau itu sudah dimiliki bersertifikat itu milik pribadi. Meskipun dulu pernah katanya mau dikembalikan ke negara, tapi saya tidak mendengar berita kelanjutan hal itu. Dan inilah dilema yang ada di Indonesia. Pulau-pulau itu yang mestinya menjadi milik negara melalui pemerintah daerah itu hampir semua akhirnya dimiliki secara pribadi oleh orang-orang yang berduit tentunya. Tes kopi. Nice. Secangkir kopi susu gula aren, pisang goreng di bawah temaram lampu dermaga, di pinggir dermaga sebuah pulau yang sepi. Nggak ada penghuninya, ada penjaganya doang.
dalam pulau malam-malam ini kira-kira bagaimana ya? Let's get dong. Ya, ini jalan dermaganya guys. Sana pelabuhannya. Ini samping kiri udah hutan. Ada pulau pribadi kayaknya, ramai banget kayak kota gitu ya. Ada musik-musik tapi nggak boleh didatangin. Bulan purnama masih. Sebelah sana udah mulai mendung. Kita coba akan jalan. Iya, ini namanya. Oh, bukan bintang, Kepulauan Melintang Kecil guys, Kepulauan Melintang Kecil. Kita lihat sana ada. Satu ada jalan. Kita coba kesini dulu. Ada apa ya? Tadi ada penjaganya 3 orang. Oh iya, Pulau Bintang ya. Selamat datang di Pulau Bintang. Ini ada tempat santai-santai. Nah, ini ada mes. Ada mes apa itu? Ya, sepertinya ini mes nih, ada tempat tidurnya. Guys. Ini juga ada, bukan mes ya. Kayak cottage. Nih. Sana ada yang jaga kayaknya, rumah yang jaga. Ini seperti kayak villa-villa kecil gitu. Ada beberapa villa di bagian depan sini, ada ke sana. Pohon besar, bagus sekali. Kelihatannya tempatnya cukup indah ya. Panjang sana lagi. Pohonnya bagus, menjorok pulau ya. Pohonnya menjorok pulau, buat foto bagus. Iya, dan sepertinya sini mentok. Karena ini pulau ada yang jaganya, jadi kalau kita nyantar sana sini nanti orangnya curiga kira kita ngapain. Jadi sebaiknya kita nggak terlalu nyenter sana sini, takutnya yang jaga pulau nanti curiga nih orang mau ngapain gitu. Tapi ini pulau ada jalan ke sana, di ujung sana tuh ada dermaga lagi kecil. Nah, besok mungkin saya akan coba explore sebelah sana pulau. Mungkin kalau siang lebih enak ya, nggak perlu bawa senter. Bukan apa-apa kan, kalau malam namanya bukan soal takut, tapi kalau kita jalan sambil nyenter-nyenter, nanti yang jaga tuh ngerasa kok nih orang ngapain gitu, nyenter-nyenter, dikiranya ingin berbuat jahat gitu. Kecuali kalau ini kecuali kalau pulau ini kosong nggak ada penghuninya, enak gitu. Kalau ada penghuninya gitu kan, kita kayaknya gimana. Guys, pohon besar dan bagus-bagus. Besok kita akan ekspor sampai ke sebelah sana, ke ujung sana pulau. Kita akan lihat ada apa di sekitaran pulau ini. Ini dermaga juga. Oke, ke sana guys. Nah, sepertinya kosong, tapi jalannya ada ke sana, ke dermaga sebelah sana. Oke, jadi besok kita akan explore lagi keliling. Gak enak kalau malam, takut dikira kita mau maling. Kecuali kalau pulau kosong. Kita akan stay malam ini, tidur di dermaga saja. Tadi cuaca cerah, tiba-tiba hujan, dan kita terjebak di pulau ini.
kayaknya kita harus bermalam. Oke guys, hujan sudah berhenti guys, dan langit mulai terang, angin sudah reda juga. Jadi kita menunggu pagi di pulau yang sunyi. Saya bilang kayak kota, ternyata pulaunya kecil ya. Coba kita lihat, kecil aja.
Jadi malam gelap kita lewat sini. Kan kita akan coba keliling di pagi hari. Kita kemana dulu? Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pulau Melintang Kecil. 5,54 hektar area Kelurahan Pulau Kelapa. Wisata tempat perwisata. Ya mungkin ini apa namanya, pulau ini kayak seperti disewa mungkin ya. Tapi ada beberapa seperti yang saya bahas, ada pulau itu yang dimiliki gitu oleh beberapa orang yang tajir. Nah ini yang aneh, kenapa pulau bisa dimiliki? Ya harusnya pulau itu milik negara. Tapi kadang pelang-pelang begitu juga sebagai kedok doang ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini bukan pulau yang dijual, tetapi hanya disewakan untuk sebagai tempat wisata. Wah, kita akan menyusuri pinggir pantai guys. Nah, akan lihat ada apa di sebelah sana. Jalan-jalan ke pulau ini. Pun tadi di depannya cukup bagus, ada cottage, tapi di dalamnya masih hitam belantara. Ini pulau juga merupakan salah satu ekosistem penghijauan ya. Vegetasinya masih rapat. Ada kapal nongkrong sana guys. Ini ada bekas kapal yang rusak. Ini kayaknya boat house nih. Kayak rumah kapal, kayak rumah perahu gitu ya. Aduh, keselak. Ini kayak boat house. Jadi mungkin tuh parkirnya kapal dan juga perbaikan. Lanjut sebelah sini lagi. Banyak pohon kelapa, tapi nggak ada buahnya. Ada sedikit. Oh, kita lihat sana. Tempatnya di sana ada juga cottage-nya. Sepanjang ini pantainya cukup bagus, meskipun nggak terlalu luas pantainya, tapi pasirnya enak nih. Ini ada pipa pembuangan. Katanya air apa ya? Kan air tawar. Oh, pasirnya cukup bagus ya, bermainnya. Sangat indah. Nah, ini ada tempat kayak pengolahan air. Atau air apa ini? Tempat pengolahan air. Kita lihat. Oh, iya. Ini sepertinya tempat pengolahan air minum. Oh, berarti ada sumber air di sini. Iya betul. Ternyata di sini tuh tempat pembudidayaan ikan clownfish. Nah, ikan clownfish itu kalau umumnya orang-orang kenal ikan Nemo, kan ada filmnya Nemo ya. Namanya sebenarnya clownfish, ikan badutnya tuh. Ada babi. Kecil-kecil Nemonya. Oh, dibudidayakan ya. Jadi memang harusnya begini. Jadi ikan-ikan hias itu jangan semuanya ditangkap dari alam. Jadi tuh lucu ya. Iya, lucu. Tuh ikan Nemo. Ikan clownfish ya, bukan Nemo namanya ya. Lucu banget. Wow, banyak sekali. Oh, ini telurnya nih. Bukan ya? Kalau telurnya gimana? Dikawinkan kayak gitu tuh? Ya ini pasang-pasangan. Oh, ini pasang-pasangan. Oh, ini Nemo putih. Nempel di sini ya, di
digerabah nih ya. Terus kalau udah nelor terus dipisah. Iya. Nah ini dia kuliahnya belajar beginian nih. Kita dari perikanan kebetulan, dari kelautan. Nah, banyak. Ada beberapa jenis tuh, ada yang coklat, ada yang kuning. Ini sepasang-sepasang. Lihat betina apa jantannya gimana? Lihat betina atau jantannya? Itu kalau betina jantannya, kalau yang jantan tuh yang kecil. Oh yang kecil, yang gede yang betina. Iya. Oh gitu. Tapi beda-beda warna ya. Wow. Tuh. Oh. Ada ikan bagus-bagus. Nah. Ini teknologi aquaculture nih. Wow. Bagus ya. Yang banyak sekali guys. Ini sudah ada Nemonya. Anemon. Nah, itu yang disebut dengan anemon. Tempat hidupnya itu namanya anemon. Nah, itu yang disebut dengan Nemo. Biasanya orang kenalnya Nemo. Ya. Jadi ikan yang selama ini kalian kenal dengan sebut Nemo, itu namanya bukan Nemo. Jadi ikan clownfish. Clownfish ikan badut. Nah, dia kayak badut. Jadi Nemo itu dikenal karena ada film Nemo gitu yang bintangnya si ikan badut ini, makanya anak-anak sekarang lebih kenal namanya ikan Nemo. Nah, Nemonya itu sendiri diambil dari tempat tinggalnya si ikan badut. Nah, itu namanya anemon ya. Kita lihat. Kalau kita lihat itu adalah anemonnya. Jadi ikan badut itu tinggalnya di anemon. Ini anemon juga ada macam-macam ya. Ini yang tentakelnya si kecil, ada yang panjang-panjang kayak belalai-belalai gitu. Mungkin ikan clownfish yang belum pernah Anda lihat. Warnanya hitam dan putih, dia lagi mantuk-mantuk. Iya. Kamu neman hitam putih? Iya. Lucu guys, putih, mulutnya kuning. Wah, iya, mantuk-mantuk juga dia. Nah, nanti dia bertelur katanya, telurnya nempel di dalam situ, di dalam gerabah itu. Nah, abangnya, ikannya nih ikan dari, ada impor juga ya? Ada ikan impor juga. Ada beberapa ikan yang mungkin nggak ada di perairan Jakarta. Saya pernah lihat ikan-ikan seperti ini yang ada putih kuning itu kayak di Bali, terus di Sulawesi itu ada tuh. Kalau Jakarta kayaknya rata-rata yang orange. Kalau di ikan darat tuh ada lagi tren ikan cupang. Nah ini ada yang lebih bagus lagi. Jadi kalau kamu yang suka ikan hias, coba sekali nyobain punya akuarium air laut. Isinya ikan ini, ikan Nemo. Clownfish, keren, lucu-lucu, banyak jenis. Nelurnya sampai 5 bulan terus. Sampai 5 bulan nggak bisa nelur awalnya. Ya, saya awalnya. Itu kenapa nggak bisa nelur? Awalnya saya di akuarium penentasannya, tapi nggak jadi. Saya pikir pakai tong sampah itu yang bulat, baru telurnya masukin. Oh iya. Dimasukin ke kolam tuh tong sampahnya sama induk-indukannya. Kan anakannya keluar sendiri. Terus induknya kejebak di dalam gitu ya? Iya, di dalam itu juga. Di dalam tempatnya itu, tong sampah itu. Terus saya itu ikannya ternyata saya angkat lagi, masukin ke akuarium lagi. Oh gitu. Itu kan 9 hari baru netes. Dia belajarnya gitu? Wah ini netes lumayan ya. Padahal mahasiswa saya sekolah lo belajarnya sampai kuliah buat budaya ini. Siapa namanya mas? Rizka Subagia. Hah? Rizka Subagia. Rizka Subagia. Rizka Subagia. Orang mana? Jawa Tengah. Kebumen guys. Jawa memang terkenal tangguh-tangguh. Jadi coba kita lihat dulu zamannya Soeharto transmigrasi. Siapa yang ditransmigrasi? Orang Jawa. Jadi yang bikin Papua maju itu orang Jawa, daerah-daerah terpencil maju itu orang Jawa. Di Sumatera bagian pelosok-pelosok itu yang bukan hutan itu orang Jawa. Di mana-mana ada orang Jawa. Orang Jawa itu memang manusia yang paling tangguh. Makanya suku Jawa itu sebenarnya latar belakang sejarahnya dulu tuh adalah suku yang hebat ya. Kerajaan-kerajaan besar itu di Pulau Jawa.
pasukan Tangguh itu di Pulau Jawa dulu zaman Kublai Khan, pasukan Mongol datang ke Jawa, ingin menaklukkan Jawa, mereka nggak sanggup guys. Hebatnya orang Jawa. Makanya nggak sedikit juga pacar-pacar tuh dari orang Jawa tuh bagus ya. Ini juga ada teripang. Ini jenis timun laut, namanya jenisnya apa ya? Saya lupa ya. Tahu nggak nama jenisnya? Nama jenisnya? Ini teripang nanas. Teripang nanas, iya. Ini teripang ini adalah salah satu sumber makanan juga. Kalau di Korea dan Jepang ini sangat terkenal nih makanan teripang. Dan dia juga teripang yang begini nih biasanya diproduksi sebagai gamat. Nah, dia gamat kan? Iya. Nah, jadi gamat itu salah satu obat ya. Bagus juga obat kulit, menunda penuaan, artinya penuaan dini, menjaga peremajaan kulit, macam-macam lah buat kosmetik. Tuh teripang apa tuh? Teripang apa namanya, saya nggak tahu nama-namanya ya. Ada 1, 2, 3, 4 jenis teripang tuh. Nah, itu ada yang teripang kelapa. Kalau ini banyak di Indonesia ya. Iya, banyak. Ini yang rata-rata banyak di Indonesia nih, di perairan Jawa lah khususnya teripang ini. Kalau teripang-teripang yang tadi itu biasanya hidupnya di perairan lebih cenderung perairannya lebih sehat. Besar-besar. Namanya teripang pasir kecil ya. Yang dari Bali. Ini dari Bali. Nah, dari Bali. Kalau di Jawa teripang-teripang begini sangat jarang sekali. Ya, di sini juga jarang. Iya, jarang. Rata-rata yang tadi yang hitam tadi, yang kelapa tadi banyak. Lobster juga. Jadi ini ada anakannya tapi nggak kelihatan. Anakan lobster kecil ya. Lobster juga ada. Jadi di sini budidaya sumber laut ya. Wah, ini namanya. Ini kalau ini buat makan budidaya plankton. Plankton. Iya. Buat bikin planktonnya ya. Wah. Mau lihat dari nol bisa kan? Itu di dalam sini. Di dalamnya boleh ya? Iya. Ya, kita lihat. Ini abangnya akan pandu kita lihat-lihat. Ini bagus. Ini untuk anak aquaculture sangat baik ya. Ini yang plankton. Ini budidaya apa nih? Plankton. Oh, planktonnya. Ini plankton buat makanan ikan Nemo sama udang ya. Wah, ini labnya nih. Oh. Jadi laboratorium basah sebesar ini cuma dijaga 3 orang. Dan abangnya itu belajarnya otodidak guys. Otodidak. Nah, sekarang kita masuk lab. Nah, lengkap labnya. Nah. Wow. Oh, ini buat plankton nih. Ini pembibitan. Oh, pembibitan lobsternya. Pembibitan plankton. Oh, plankton. Oh, dibibitkan di sini. Ntar kalau udah jadi ini kan udah jadi bibit di sini. Lalu kita tuangkan ke box itu. Terus ditampung ke bagian tadi yang bulat. Nah, ngebibitinnya tuh pakai apa? Apa bahan untuk ngebibitkannya tuh? Bahannya bahan tanaman. Tanaman itu kayak tiga macam apa ini? Ganggang laut gitu ya? Iya. Oh, tumbuh-tumbuhan dari laut ya, kayak ganggang, terus apa namanya tuh? Rumput laut itu. Oh, 3 macam tanaman. Iya. Terus nanti dia akan muncul planktonnya. Iya. Gitu guys. Ini apanya nih? Ini pupuknya yang. Oh, pupuknya. Oh, ini pupuknya. Wah. Ini yang tadi. Oh, tinggal gitu. kasih berapa mili, 3 mili. Kalau 3 liter kasih 3 mili. Oh, berarti 1 mili per liter. Iya. Oh. Ini sama juga. Nanti dia akan tumbuh planktonnya. Ini kayaknya sudah ada planktonnya ya? Belum kan? Ini belum dikasih bibit. Oh, belum dikasih bibit.
Oh, kalau udah kesepit dia hijau gitu ya? Iya. Iya. Kalau udah kental, baru kita masukin ke ini udah kental, kita sebarin lagi ke bawah yang di luar. Kalau ini di luar, ini pada mati. Oh gitu, kena matahari gitu. Iya. Ini pakai AC juga. Suhunya ya, suhunya harus dingin. Oh jadi suhunya harus dingin juga. Oh ini cara buat plankton nih. Udah ada aquaculture nih. Jadi ada 3 jenis tumbuhan laut yang dicampur ya, kayak dibikin jus gitu ya, dihancurin gitu ya. Nah terus diekstrak gitu, kemudian dikasih tadi pupuknya tadi, makanya dia akan seperti ini. Setelah kental, nah ini mulai kental ya kayaknya begini ya. Nah ini kental, nanti dipindah ke sana supaya dia lebih banyak. Dipindah ke sana, baru nanti dipindah ke bak yang di luar tadi. Wah luar biasa. Ya kita lihat lagi. Ini luar biasa masnya. Apa namanya, ngelola lab. Ini kita sebut lab basah kalau di kampus mas, lab basah. Jadi laboratorium basah. Dan dia belajar otodidak gitu, hebat ya. Harusnya kamu yang kuliah perikanan ini, aquaculture harusnya bisa lebih baik dari ini. Potensi sumber daya perikanan kita sangat besar. Ya, jadi. Nah caranya nanti ngambil buat ngasih kemakan ke itunya gimana? Akan ke Kita tinggal ambil aja pakai ember. Pakai ember. Oh gitu. Tuangin ke yang ada pirayanya. Oh gitu. Jadi pakai gayung aja terus tinggal tuang aja ke itunya, ke ikannya gitu. Kalau ini banyak jentik nyamuk ya kita pakai sairingan. Oh gitu. Ada jentik nyamuk juga. Ikut. Oh jentik nyamuk gak boleh ikut ya? Iya. Biasanya kan kalau kayak gini banyak jentik nyamuk. Bener. Terus sini nggak ada nyamuk deh. Ada nyamuk juga? Banyak. Banyak. Bertanda lah. Jadi salah satu yang menyebabkan warna air laut itu bisa berwarna-warna itu juga salah satunya penyebabnya plankton. Jadi kalau plankton itu melimpah, itu dia bisa berwarna hijau, bahkan merah juga, ganggang laut. Nah, jadi kalau kamu melihat ada warna air laut itu berubah-ubah, itu salah satu penyebabnya plankton. Kita lihat sini hijau kan, tadi dalam hijau kan. Tadi budidaya budidaya ininya, makanannya yaitu plankton. Kan kita akan coba lihat lobster. Oh, bibitnya? Hah? Oh gitu. Iya. Ini udah berapa senti nih? Ini Udah. Oh, ada itu sarangnya ya di situ ya? Oh, coba kita lihat. Masnya ngeluarin. Oh, itu lobsternya tuh gede banget. Ini lobster lokal ya, Mas? Ini lobster mutiara ya. Mutiara dari itu dong, Pelabuhan Ratu. Ini yang dari Bali. Oh, dari Bali juga. Mana dia nggak kelihatan. Dan dia nggak mau keluar, guys. Kumisnya aja kelihatan panjang banget tuh. Dia nggak mau keluar. Wah, kurang panjang nggak segokannya. Gede ya. Kumisnya besar. Di 3 minggu dia kan telurnya sudah hitam. Kalau pertama nelur kan dia kuning. Iya kuning. 3 minggu dia hitam. Pas terang bulan tuh dia pada netas. Oh, netasnya terang bulan. Iya. Oh. Dia nggak mau keluar, guys. Wah, apa-apalah. Dia nggak mau keluar. Dia betah di dalam. Dia keluarnya malam sih soalnya. Ya, binatang nokturnal, dia keluar malam. Oh, nggak kelihatan dia. Tuh ada di dalam. Besar sekali ya. Ini Mas. Hah? Mana ada? Ini betinanya kali ini ya. Ini ada kumisnya doang, dia mau keluar di dalam sembunyi itu. Jadi di sini semua dibudidayakan dengan secara natural. Jadi nggak ada inseminasi buatan ya, nggak ada kawin suntik gitu. Semua membiarkan berpasang-pasangan, kayak alami. Ini ikan kerapu. Wow, itu kerapu apa namanya nih? Lodi. Kerapu lodi ya. Ini kerapu yang mahal harganya. Ada banyak jenis kerapu, ada kerapu tikus, kerapu macan ya.
Kerapu pasir. Ini kerapu lodi, ini kerapu yang nilai ekonomisnya cukup tinggi. Ini dari kecil juga. Wah, ini pembesaran aja. Belinya udah dewasa. Oh, udah dewasa, pembesaran aja ya. Ini cara nelurnya kan dia nelurnya buang ke sini nih. Oh, telurnya ke situ ditampung. Oh, gitu. Dia kan di sini apa hari dia kena kerusakan ini, terus kita pindah ke kolam yang lain biar itu Biar maksimal pembesarannya. kan telurnya agak di bawah. Gitu. Jadi dia telur hanya ke kemari telurnya. Iya, Dia telurnya ngambang gitu. ya ntar kalau berapa hari kan dia agak ke bawah telurnya. Gitu. Nah, Jadi yang ngambang itu nggak jadi telurnya. oh, yang ngambang nggak jadi. Jadi kalau yang tenggelam yang jadi ya. Nah, jadi ini Dia pertama ngeluarin telur emang dia ngambang. Kan berapa hari kemudian dia akan Oh, jadi yang tetap ngambang itu yang nggak jadi. Iya. Nanti yang tenggelam itu yang jadi ya. Ini kerapunya juga dikembangbiakan. Semua di sini dikembangbiakan ya. iya. Nah, ini namanya sumber daya yang sustainable, berkelanjutan. Jadi nggak hanya taunya nangkep aja, tapi harus bisa budidaya. Nah, itu gunanya ada pelajaran kuliah tentang budidaya air laut, air tawar, bahkan air payau. Jadi nggak kita bergantung pada penangkapan di alam. Jadi kita bisa mendapatkan konsumsi ikan-ikan seafood ini secara sustainable, berkelanjutan. Jadi karena Kalau cewek dia akan naik, yang laki itu akan nabrak perutnya. Dia kalau udah nabrak Balik gitu, perutnya, balik badan. keluar. balik badan gitu ya. Iya. Oh, jadi nggak ketahuan nih jantan sama betinanya. Jadi campur aja. Tapi kalau betinanya di atas pada saat kawin, jantannya di bawah. Pembuahan melalui perut baru keluar. Hai, kerapu. Berhasil di Bali belum berhasil. Di Bali belum berhasil. Tapi di sini udah nelor nih. Udah sekali, tapi nggak jadi soalnya telurnya ngambang semua. Oh gitu. Penyebabnya apa tuh kira-kira? Apanya? Penyebabnya telurnya nggak jadi. Kalau saya kurang tahu ya, saya ini juga baru belajar saya. Mana belajar. Iya. Nah, jadi sudah dicoba dikembangbiakan, tapi belum jadi. Katanya di Bali juga gagal. Jadi kayak ikan sidat. Ikan sidat itu harganya lumayan, tapi juga belum ada yang bisa mengembangbiakannya di darat. Ikan sidat. Ini nggak ada sidat. Nggak ada sidat ya. Jadi nggak mudah ternyata budidaya lobster itu. Jadi katanya lobster itu kalau udah telur, nah telurnya lepas, terus anaknya hilang gitu ya. Iya. Anaknya hilang gitu, nggak tahu kemana. Mungkin dimakan sama induknya, kita nggak tahu, tapi ya hilang gitu anaknya. Makanya kalau di laut itu kan biasanya kalau lobster yang udah lepas itu dia nggak terpisah dari induknya kan. Jadi udah berapa pasang yang gagal? Ya hampir 8 pasang yang terlecet. Oh, mana tuh mati itu akhirnya? Atau Saya gimana? sengaja tadi di laut, nggak tahu hilang kenapa, saya nggak tahu, tapi airnya masih bagus, nggak ada lubang apa-apa, tapi hilang. Nah, orang lah pasti. Kemungkinan. Kalau tiba-tiba dia ikan, nggak mungkin dia manjat ke atas kan ya. Kalau pasti orang yang ngambil kalau di keramba laut. Nelayan, orang-orang lewat ya kan. Ini pakai solar cell ya, triknya. Ini udah nggak fungsi. Oh, gitu. Pakai genset 24 jam. Kalau pakai ini beda jauh. Soalnya kalau pakai genset cuma setahun habis 100, kalau pakai ini 300. 300. Yang dibilang 300 apa? Jadi apinya itu yang lebih mahal. Lebih mahal ya. Mending beli solar daripada pakai ini gitu. Apinya emang mahal ya. Berapa Kalau kali pakai ini tahu juga deh. cuma sampai jam 10 malam mati. Iya kan? Yang ada cahaya matahari ya. Ada bintang laut juga. Wih, ikan apa namanya? Dori. Bukan dori. Ini
Oh Dan itu ya. yang lagi ini udah netas. Ya ini udah netas. Dan terus tuh anaknya keluar ya. Oh Iya, makanya tahu tempat anakannya kan gitu. pada kabur di sini. Mm-mm. Kalau kita nggak dikasih ini, biasanya anakannya masuk dimakan sama indukannya. Oh dimakan lagi? Iya. Kan dia kanibal. Iya. Ini anakannya nih lembut-lembut ini. Mana dia? Kelihatan Mana? masuk mata. Bentar. Saya kok nggak lihat ya. Matanya udah payah. Mana anaknya? Mata. Halus banget ya. Iya, halus banget. Lihat nggak kamu, John? Belum, Bos. John aja nggak lihat tuh, matanya masih muda. Nah, kelihatan aja. Jadi ini kalau Oh, dia ini, nelor Mas. taruh di sini mana? Yang hitam kecil ini. Iya. Oh, di bawah ya? Ini lambangnya. Kecil nabi. Oh ya nggak kelihatan tuh. Oh itu dia bertelur di sana, netas. Nanti setelah menetas tuh anaknya keluar. Jadi bapak ibunya terkurung di situ. Kalau enggak nanti dia dimakan karena dia katanya kanibal juga. Jadi ternyata ikan Ini Bas. clownfish, oh iya, Oh, ini. tidak sebaik bapaknya Nemo. Galak juga. Nah ini udah seminggu katanya, kecil banget tuh, kayak jentik nyamuk ya. Nah nggak kelihatan tadi yang baru lahir itu tuh baru 2 hari di sebelah sana. Iya. Mana? Itu ikannya kan? Iya sama gedein sama jentik nyamuk. Kemudian lagi itu dia tuh, lihat ya, hitam gerak-gerak kecil banget ya. Makanya dimakan sama induknya. Siapa tuh namanya? Krishna. Mas Bagia, terima kasih informasinya ya. Ini berguna banget buat kita orang perikanan juga, sama-sama perikanan. Kalau di kampusnya, dia di lapangannya. Tapi lebih pintar dia karena dia belajarnya langsung praktek. Kalau yang masih kuliah kan, wah masih belajar. Tapi buat kamu yang di aquaculture, bolehlah jadi contoh gitu. Jadi emang segala sesuatu itu harus continue terus ya. Iya. Gagal nyoba lagi ya. Ya, kita eksplor pulau dan kita dapat ilmu. Dan, apa namanya? Ternyata di sini ada budidaya gitu. Nah, memang itu yang harus dikembangkan tuh ya. Budidaya ikan, bukan hanya ikan air laut ya, ikan air tawar juga, karena keberlangsungan sumber daya itu perlu dipertahankan ya. Makanya kamu-kamu yang belajar aquaculture atau budidaya ikan air laut, air tawar gitu sangat baik. Karena ini bisa juga mengurangi dampaknya rusaknya ekosistem. Karena kadang permintaan yang tinggi, misalnya kayak ikan kerapu aja dan macam-macam, permintaan yang tinggi itu akhirnya membuat masyarakat itu menghalalkan segala cara untuk menangkapnya. Contohnya benur-benur lobster gitu kan ditangkapin, diekspor. Saya ingat dulu di Pelabuhan Ratu itu dulu waktu tahun berapa saya ke sana itu, tahun 2000-an itu nelayan-nelayan di sana itu mereka masih menangkap ikan, jadi menangkap ikan. Tapi setelah maraknya ekspor bibit lobster, akhirnya yang tadinya nangkap ikan beralih jadi menangkap bibit lobster. Nah ini yang sedang diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan yang dulu juga sempat dihebohkan oleh Menteri Susi Pujastuti ya. Dan ternyata memang tadi kita dengar budidaya lobster tuh nggak semudah yang kita bayangkan nelor jadi ya. Jadi memang membudidayakannya itu butuh mungkin butuh trik juga ya. Kayak tadi lobsternya beranak, anaknya hilang gitu. Sama dengan kayak ikan sidat ya. Ikan sidat itu sampai saat ini belum ada yang bisa menternakkan ikan sidat, kayak menawakkan ikan sidat di darat. Kenapa? Ikan sidat itu dia menelur sebenarnya di kedalaman berapa ribu meter gitu. Jadi di tekanan yang sangat tinggi dengan salinitas yang juga sangat tinggi. Mungkin suhu juga menentukan. Dan sudah dicoba, udah ada juga orang yang mencoba membuat salinitas yang menyerupai kedalaman tempat sidat itu bertelur, dan ternyata belum bisa karena mungkin tidak dapat tekanannya atau mungkin tidak dapat suhunya dan lingkungannya mungkin. Mari kita lindungi sumber daya perikanan Indonesia. Tangkepin tuh yang nyuri-nyuri ikan.
Sekarang kita lanjut explore keliling pulau yang cukup indah ini. Dan ternyata bukan hanya pemandangan yang kita dapat, tetapi juga sedikit ilmu tentang budidaya. Tadi ada budaya ikan apa namanya, clownfish ya. Ingat, bukan Nemo namanya, ikan clownfish, ikan badut. Nemo itu adalah judul film. Tapi nggak apa-apa, karena jadi tahu ada ikan Nemo. Namanya clownfish ya. Nah, Nemo itu diambil dari kata anemon. Anemon itu adalah tuh, jadi kayak tentakel yang tadi itu tempat tinggalnya ikan clownfish. Dia biasanya membuat satu apa namanya, komunitas ya kan di tempat itu, dan dia sangat soliter ya, dan dia tidak akan membiarkan ikan lain masuk mengganggu di tempat itu. Itu dia. Dan kalau anemon yang tentakelnya besar itu, panjang itu, dia ada sedikit kayak bisa-bisa gitu. Jadi kalau ikan yang pengen memangsa, dia akan masuk ke dalam. Nah, yang terkena ujung anemon itu dia akan tersengat gitu. Nah, itu selain rumah juga sebagai tempat perlindungan. Pasirnya guys, mantap kali. Hup, berasa di Bali. Nah, kita di sisi tenggara. Nah, sisi tenggara ini ada dermaga yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau apa namanya? Keramba yang tadi bilang Krishna tadi ya. Buat isolasi mandiri. Oke, tadi kita sudah keliling-keliling. Kita lihat ternyata di dalam pulau ini ada hatchery atau tempat budidaya ikan laut. Nah, biota laut gitu ya. Nah, sekarang saya akan menikmati perairan di sini. Saya akan berenang. So guys.
Oh, coba semalam kita di sini ya. Enak. Nggak kehujanan. Malam kehujanan. Nggak tahu ada tempatnya, kayaknya ada mes. Tempat makan ya. Ini adalah bagian dalamnya. Pulau ini Pulau Kijang. Nah, sampai di depan. Ya, kita sampai di depan di tempat semalam kita kehujanan. Jan, barang-barangnya bawa ke depan, Jan. Bawa ke sini, Jan. Ya, barang-barangnya. Ya, kita bisa. Ya, tadi kita udah coba keliling-keliling pulau. Cuman sekitar 5 hektar, jadi nggak terlalu besar ya. Kita udah. Saya nggak nyangka juga ternyata di dalamnya ada laboratorium basah, ada hatchery, tempat budidaya apa namanya? Ada tadi ikan clownfish, kemudian ada beberapa ikan hias lainnya juga, ada apa tadi tuh, ikan kerapu, ada lobster. Oke, ini dia. Sekarang saatnya saya nyantai-nyantai. Dari semalam ya kita udah ada di sini, udah ngeliat suasana malam, pagi yang tadinya malamnya serem, ternyata pulaunya bagus. Di dalamnya ada budidaya, dan barusan saya juga habis snorkeling sambil mancing-mancingan kerapu. Susah, ikannya udah pinter-pinter. Oke guys, itulah perjalanan saya
menelusuri salah satu pulau di Kelurahan Pulau Kelapa, namanya Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Bintang namanya. Oke. Pulau yang cukup bagus, dan ternyata eksplorasi pulau malah mendapatkan ilmu baru tentang budidaya perikanan. Jumpa lagi dalam petualangan berikutnya.